Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya Nur Hidayah dengan NIM 1905010130. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang konsep obligasi. Apa sih obligasi? Obligasi adalah suatu surat berharga atau efek yang merupakan bukti pengakuan utang dari penerbit dapat diperjualbelikan serta memiliki jangka waktu menengah dan panjang. Beberapa istilah dalam obligasi. Yang pertama itu nilai nominal atau nilai pari, face value, adalah besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan. Yang kedua ada tanggal jatuh tempo, tanggal saat nilai pari harus dilunasi. Yang ketiga itu akad penebusan atau call profession, adalah hak penerbit obligasi untuk menebus obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Yang keempat ada kupon, adalah suku bunga yang ditetapkan atau suatu obligasi. Kupon obligasi dapat dibedakan menjadi yang pertama itu kupon tetap atau fixed rate, pembayaran bunga dengan jumlah tetap setiap periode. Yang kedua itu ada kupon mengambang atau floating rate, pembayaran bunga yang jumlahnya disesuaikan dengan perubahan pada acuan kupon tersebut, misalnya BI rate plus 3%. Yang ketiga itu ada zero coupon, tidak ada pembayaran bunga tetap, investor diberikan harga beli obligasi yang jauh lebih murah, misalnya 80% dari nilai obligasi, dan obligasi tersebut akan dilunasi dengan nilai normal yakni 100%. Selanjutnya ada kode obligasi. Kode obligasi bertujuan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi lainnya. Kode obligasi korporasi terdiri dari singkatan nama perusahaan penerbit obligasi, kemudian diikuti oleh nomor obligasi yang diterbitkan dan informasi lainnya. Teman-teman bisa lihat contoh dari kode obligasi di tabel berikut ini. Yang selanjutnya itu ada macam-macam obligasi dari segi emiten dan obligasi penerbit dibagi menjadi 3, yakni obligasi pemerintah merupakan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti surat utang negara atau SUN dan obligasi negara atau ON, surat berharga syariah negara atau SBSN, lebih dikenal dengan istilah sukuk negara, obligasi negara Indonesia atau ORI, dan terakhir surat berharga syariah negara atau SBSN rate. Yang kedua itu ada obligasi munikipal, merupakan obligasi yang dibuat untuk mendanai proyek-proyek daerah walaupun dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang sama, produknya berbeda dengan SBR dan ORI. Yang ketiga itu ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu, baik itu perusahaan negara maupun swasta. Obligasi atau bonds juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenisnya, seperti yang pertama itu berdasarkan pengalihannya, dibagi menjadi 2, yakni obligasi atas unjuk atau obligasi kupon. Yang kedua itu obligasi tercatat atau terdaftar atau obligasi atas nama. Yang kedua berdasarkan keberadaan jaminannya. Di sini dibagi menjadi 2 lagi, ada obligasi tanpa jaminan dan obligasi dengan jaminan. Yang ketiga itu berdasarkan penetapan dan pembayaran bunga. Di sini juga dibagi menjadi 2, yakni obligasi berbunga dan tidak berbunga. Yang keempat ada berdasarkan jatuh tempo. Di sini juga dibagi menjadi 2, yakni obligasi biasa term bond yang jatuh temponya bersamaan dengan semua obligasi yang dikeluarkan sehingga pokoknya dibayarkan pada tanggal yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada obligasi berseri atau serial bond yang dikeluarkan bersamaan tetapi tanggal jatuh tempo bertahap dan pokok hutangnya dibayar dengan cicilan. Yang kelima itu berdasarkan kemungkinan pelunasan sebelum jatuh tempo. Di sini dibagi menjadi 4, yakni ada obligasi yang dapat diubah dengan surat berharga lain. Yang kedua ada obligasi yang dapat ditarik oleh perusahaan sebelum jatuh tempo. Yang ketiga actionable bonds, obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengonversi obligasi yang dimilikinya ke saham perusahaan afilitas milik penerbitnya. Yang keempat itu ada
Refutable bonds, obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengharuskan emiten membeli kembali obligasi tersebut pada harga tertentu sebelum jatuh tempo. Yang keenam itu berdasarkan jenis lainnya. Di sini dibagi menjadi 4, yakni obligasi dengan komoditas atau commodity based bonds yang saat jatuh tempo akan dibayarkan dengan komoditas tertentu. Yang kedua ada income bonds, yaitu obligasi yang bunganya tergantung dari laba atau rugi perusahaan. Yang ketiga ada inflation index bonds, yaitu obligasi yang jumlah pokoknya disesuaikan dengan laju inflasi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Yang keempat ada perpetual bonds, yaitu obligasi yang memberikan bunga dan dibayarkan secara periodik dan tanpa jatuh tempo. Selanjutnya ada pasar dan likuiditas obligasi. Pada dasarnya pasar perdana atau sekunder obligasi sama dengan pasar perdana atau sekunder saham yang lebih umum, tetapi ada beberapa perbedaannya, yakni dalam pasar perdana obligasi terdapat 3 prosedur penerbitan obligasi secara umum, yaitu melalui penempatan terbatas atau private placement, melalui lelang dan penawaran umum. Kemudian pasar sekunder yang merupakan pasar yang berlangsung setelah pasar perdana. Selanjutnya ada likuiditas atau marketability obligasi, menggambarkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasi tanpa harus mengorbankan harga dari obligasi yang akan dijual tersebut. Salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi adalah rentang permintaan dan penawaran. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya Gita Yuliana Aulia dengan NIM 1905011012 akan melanjutkan penyampaian materi dari pemateri pertama tadi. Di sini materi selanjutnya mengenai hasil dan risiko obligasi. Terdapat beberapa cara pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur hasil atau yield dari suatu obligasi. Yang pertama, hasil sekarang atau current yield, yang diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Yang kedua, hasil sampai maturity atau yield to maturity, merupakan tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Lalu yang ketiga adalah hasil sampai ditarik atau yield to call, merupakan return obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Kemudian, terdapat beberapa risiko yang dihadapi ketika berinvestasi obligasi, seperti yang pertama, risiko tingkat bunga yang terjadi karena naiknya tingkat bunga pasar yang menyebabkan harga obligasi akan turun. Yang kedua, risiko gagal bayar. Yang ketiga, call risk, yaitu risiko ketika penerbit obligasi membeli kembali obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Yang keempat, purchasing power risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh inflasi. Yang kelima, reinvestment risk, yaitu risiko atas return investasi kupon obligasi. Dan yang keenam adalah liquidity risk, yaitu risiko yang terjadi karena obligasi tidak diperdagangkan aktif di bursa atau tidak mudahnya menjual obligasi di pasar sekunder. Kemudian materi selanjutnya mengenai teorema obligasi. Salah satu teorema yang menjelaskan tentang konsep obligasi adalah Milke-Bound Theorems, yang menjelaskan bagaimana hubungan antara tingkat suku bunga pasar, lama maturity, dan tingkat bunga deposito. Terdapat 5 teorema yang diperkenalkan oleh Milke tentang hubungan antara harga obligasi dan hasilnya. Yang pertama, hubungan negatif antara suku bunga pasar dengan harga obligasi. Teorema 1, harga dari obligasi akan bergerak berlawanan dengan hasil pasar atau market yield. Hubungan suku bunga pasar berlawanan arah dengan harga obligasi. Semakin meningkatnya suku bunga pasar, maka akan semakin menurunnya harga obligasi. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, perubahan harga obligasi yang tidak simetris. Bunyi teorema kedua, dengan maturity konstan, penurunan suku bunga pasar akan menaikkan harga obligasi dengan basis presentasi lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga pasar yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi. Dalam teorema ini menunjukkan dengan lama maturity konstan,
Presentasi perubahan harga obligasi akan lebih besar untuk penurunan suku bunga pasar dibandingkan saat peningkatan suku bunga pasar yang sama besarnya. Yang ketiga, hubungan positif antara lama maturity dengan harga obligasi. Teorema 3, untuk suatu perubahan suku bunga pasar yang tertentu, besarnya perubahan harga obligasi akan berhubungan positif dengan waktu maturity, yaitu semakin lama maturity-nya, semakin besar perubahan harga obligasinya. Teorema ini menunjukkan bahwa untuk perubahan suku bunga pasar tertentu, perubahan atau volatility harga obligasi jangka panjang akan lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi yang memiliki jangka waktu lebih pendek. Yang keempat, hubungan lama maturity dengan obligasi yang meningkat dengan tingkat yang menurun. Teorema 4, perubahan harga yang terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dan volatilitas harganya akan semakin besar dengan tingkat menurun, sejalan dengan meningkatnya maturity. Sebagai contoh, suatu obligasi dengan jangka waktu 10 tahun, penurunan suku bunga pasar dari 14% menjadi 10% akan mengakibatkan harga obligasi naik sebesar 24%. Sedangkan untuk obligasi dengan lama maturity 5 tahun, dengan penurunan suku bunga yang sama mengakibatkan kenaikan harga obligasi sebesar 15%. Walaupun umur obligasi pertama 2 kali lipat dari obligasi yang kedua, tetapi kenaikan harga obligasi hanya 24%, tidak mencapai 2 kali lipat dari 15%. Kemudian yang terakhir, hubungan negatif antara tingkat kupon dengan harga obligasi. Teorema 5, persentasi perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga pasar akan lebih kecil jika tingkat kupon lebih tinggi. Obligasi dengan tingkat kupon berbeda akan mengalami perubahan harga obligasi yang berbeda, walaupun perubahan suku bunga pasar sama. Teorema kelima tidak berlaku untuk obligasi yang mempunyai waktu maturity hanya 1 tahun, dan tidak berlaku juga pada obligasi yang tidak mempunyai waktu jatuh tempo yang disebut dengan perpetuity. Kemudian materi terakhir mengenai durasi dan sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Durasi atau duration merupakan pengukuran dari umur hidup ekonomis suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai masa jatuh temponya. Obligasi dengan durasi yang sama kemungkinan akan menerima dampak yang sama akibat perubahan dari suku bunga jika dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai lama maturity yang sama tetapi beda durasinya. Selanjutnya mengenai sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Nilai obligasi setiap saat dapat dihitung dengan mengestimasi perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya, seperti pada rumus berikut ini. Rumus persentase perubahan harga obligasi dipengaruhi secara positif oleh durasi obligasi dan secara negatif oleh perubahan suku bunga. Hubungan antara perubahan harga obligasi dengan perubahan suku bunga diasumsikan linear. Dalam kenyataannya, hubungan ini tidak sepenuhnya linear, tetapi sedikit cembung, sehingga hubungan nilai keduanya digunakan tanda mendekati sama, bukan tanda sama dengan. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.